wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Selviondari dengan NIM 2011-27007. Di sini saya akan memenuhi tugas pembangunan berkelanjutan dengan dosen pengampu DR Samsudin MPD. Seperti yang kita ketahui, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Menurut Rogers, pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan, ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di masa yang sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Unsur pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu ada dinamis, yaitu berkembangnya struktur sistem berubah sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu semua sistem harus seimbang, tidak menyebabkan bencana, tidak menghentikan proses peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga yaitu serasi, semua mencerminkan nilai keadilan. Yang keempat terpadu kompromi antar sistem. Sasaran ekonomi, tujuan dari ilmu ekonomi ini secara umum antara lain yaitu sebagai berikut: untuk mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, baik itu di dalam masyarakat yang sering dijumpai di lingkungannya, membuka wawasan yang luas terkait ekonomi, baik itu secara teori maupun di kehidupan nyata di dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sasaran ekonomi itu efisien untuk pertumbuhan produksi, sasaran sosial, pemberdayaan, stabilitas sistem sosial, dan budaya. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu adanya pemerataan dan keadilan sosial, yaitu menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dan pemerataan sumber daya alam sebagai kesejahteraan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman hayati budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat sekarang. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif, yaitu dengan manusia, dengan sistem alam yang hubungannya harus dilihat secara integratif. Yang keempat itu perspektif dalam jangka panjang. Untuk konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ini merupakan suatu konsep yang berorientasi jangka panjang dan terfokus pada generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan fokus pada pengembangan kebijakan. Menurut World Summit on Sustainable Development, konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas negara-negara dunia ketiga. Pada pertemuan Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu yang adanya ekonomi energi, ekologi manajemen, atau peran serta equity atau pemerataan. Contoh pembangunan yang sering kita temui yaitu seperti adanya pembangunan pabrik tambang emas dan juga adanya perkantoran. Indikator pembangunan berkelanjutan sosial dapat dilihat dari
jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah pengangguran, rasio penghasilan perempuan dan laki-laki, dan status gizi anak-anak. Indikator pembangunan berkelanjutan lingkungan dapat dilihat dari isi, yaitu gas rumah kaca, konsumsi senyawa perusak ozon, dan konsentrasi bahan pencemaran udara di wilayah perkotaan yang luas, lahan tanaman pangan, penggunaan pupuk dan pestisida. Untuk indikator pembangunan berkelanjutan di dalam lingkungan dapat kita lihat dari adanya presentasi alga di perairan pantai, presentasi dan total populasi makhluk hidup di perairan, serta konsentrasi kondisi tinja pada air tawar. Jika dilihat dari indikator pembangunan berkelanjutan di dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari adanya GDP per kapita, saham investasi dalam GDP, keseimbangan perdagangan barang dan jasa, intensitas penggunaan material, dan pemerataan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Serta dapat dilihat dari adanya intensitas pembangunan energi pada struktur permukiman di wilayah warga. Sedangkan untuk indikator pembangunan berkelanjutan di dalam bidang institusional dapat dilihat dari strategi pembangunan berkelanjutan nasional, implementasi perjanjian global yang sudah diratifikasi, jumlah pelanggaran internet perlu berpendudukan di dalam jumlah sumbangan telepon per 100 penduduk, dan adanya kerugian ekonomi korban manusia akibat adanya bencana alam. Kesepakatan nasional dan rencana tindak pemerintahan di Indonesia di dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama adanya penegasan komitmen bagi pelaksanaan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan dan sejalan dengan komitmen global. Yang kedua, perlunya keseimbangan yang profesional. Dan yang terakhir yaitu pilar pembangunan berkelanjutan, ekonomi sosial dan lingkungan, serta saling ketergantungan dan saling memperkuat. Dan juga adanya penanggulangan kemiskinan, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan di dalam peningkatan kemandirian nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini dapat dilihat dari adanya pembangunan di dalam masyarakat, yaitu dalam sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Baiklah, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.